Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wansurna wal muslimin al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita bisa bersua pada kesempatan kali ini di salah satu hari di bulan Al-Muharram, dan itu artinya kita berada di bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Berarti dari fase yang sangat panjang 3 bulan, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan terakhir. Maka maksimalkanlah bulan haram yang ketiga secara berturut-turut dari Dzulqa'dah, karena kalau kita punya umur, kita baru ketemu bulan haram lagi nanti di Rajab sebelum Sya'ban, masih lama ke depan. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memaksimalkan kenikmatan yang bernama bulan mulia, di mana pahala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa banyak kekurangan di bulan Dzulqa'dah atau bahkan di bulan Dzulhijjah kemarin secara umum, maka kita punya waktu untuk memperbaiki di bulan Al-Muharram. Dan hadirin Allah muliakan, bulan ini akan berjalan dengan cepat sebagaimana biasa, maka butuh taufik dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana kita tahu bersama-sama bahwa ulama klasik kita memberikan perhatian ekstra terhadap 10 hari pertama di bulan Al-Muharram, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Uthman dan dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Kanu yu'azzimun 13. Para ulama-ulama klasik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu mereka memuliakan 3 fase waktu yang jumlahnya 10 hari. Yang pertama apa? 10 apa? 10 akhir Ramadan. Terus yang kedua, jangan keroyokan lah, 1 lawan 1. Nggak kedengaran. Iya, itu. Jadi 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kok Ramadan? Al-Muharram. Ya, makasih diluruskan. Jadi, dan kita masuk di 10 hari pertama Al-Muharram. 10 hari terakhir Ramadan beberapa bulan yang lalu sudah lewat. 10 hari pertama Dzulhijjah bulan lalu lewat. Nah sekarang tinggal 10 hari pertama di bulan Al-Muharram.
Maka ini adalah kultur para ulama kita, dan jelas satu bulan ini adalah bulan yang istimewa. Maksimalkan, karena begitu bulan ini berakhir, maka setelah itu kembali perhitungannya normal. Jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita, kajian kita, dan seterusnya kembali perhitungannya normal. Maka satu bulan ini harus dimanfaatkan, dan ini penutupan dari 3 bulan haram yang datang berturut-turut sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita diberikan taufik untuk bisa mengisi sebuah waktu di bulan Al-Muharram ini dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dalam hadis Muslim Nabi SAW mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah alladzi tusammunahul Muharram, bahwa sebaik-baik puasa sunnah setelah Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Jadi ini adalah bulan yang sangat dianjurkan untuk diisi dengan berpuasa. Dan mumpung masih ada di awal, kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan bisa memaksimalkan bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beristighfar dan taubat akan dosa-dosa kita, dan kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia dan tinggi. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya masih terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali kita ke kajian rutin kita, yaitu kitab Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, dan kita sedang membahas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus agar ilmunya bermanfaat, agar ilmunya tidak hanya teori, agar ilmunya tidak hanya sebuah retorika, agar dia berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, agar dia bisa istiqomah. Karena nggak semua orang yang punya wawasan, punya pengetahuan, punya knowledge, punya ilmu itu menjadi orang baik. Sebagaimana yang kita katakan, bukan kita katakan ya, kita nukil ucapan Imam Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas, bahwa sebatas mengetahui kebenaran saja tidak cukup, tapi kita harus mencintai kebenaran dan memang berniat untuk mengikuti dan menjalaninya. Jadi hanya tahu saja nggak cukup, hanya paham saja tidak cukup. Makanya tidak setiap ilmu itu bermanfaat. Nah, agar ilmu kita bermanfaat, kita butuh memiliki sifat-sifat yang dijelaskan para ulama, dan diantaranya adalah bertakwa. Dan bertakwa sudah kita jelaskan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna sederhana dari ketakwaan. Kalau makna yang lebih terperinci, sebagian ulama mengatakan Anda mengerjakan perintah Allah karena ikhlas karena Allah dan di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di atas ilmu, dan engkau menjauhi larangan Allah ikhlas karena Allah dan di atas ilmu. Intinya takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Hadirin Allah muliakan, di kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke sifat berikutnya, saya ingin kita sejenak merenungkan sebuah ayat tentang ketakwaan yang sangat populer, yang sangat terkenal dan menjadi kekuatan bagi banyak di antara kita untuk terus istiqomah. Karena takwa nggak mudah, takwa tidak mudah. Yaitu dalam surat, atau kita bagi-bagi tugas lah ya, saya sebutkan redaksinya, hadirin yang sebutkan surat dan ayatnya. Loh, kenapa akhwat heboh? Di laki-laki nggak ada isu. Ya, akhwat, saya nggak tahu ada apa dengan mereka, tapi bagi laki-laki nggak ada isu sama sekali. Itu ayat yang sangat familiar kok. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat apa, ayat berapa? Siapa yang mentalak istrinya? Oh, bukan, mohon maaf. Nggak ada isu kan, nggak ada masalah kan menyebutkan ayat tersebut. Jadi saya nggak tahu kenapa ibu-ibu di belakang atau akhwat di belakang terlalu responsif. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan ayat yang sangat powerful lah, sangat terkenal gitu, dan nggak bisa dipisahkan dari pembahasan ketakwaan. Dan ini targib, motivasi agar kita berusaha bertakwa. Allah berfirman yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nah, hadirin Allah muliakan, saya rasa kita cukup akrab dengan ayat ini, dan banyak di antara kita benar-benar terinspirasi dengan ayat ini dan menjadi salah satu benteng pertahanan ketika menghadapi hal-hal yang haram di depan mata, atau ketika lagi malas beribadah. Ayat ini terbukti menjadi pendamping setia banyak orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi barang siapa yang bertakwa, kami akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Pertanyaannya, hadirin Allah muliakan, apa makna jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga? Mau dijawab? Karena kalau ada yang bisa jawab berarti selesai kajian kita. Saya sangat bersyukur karena ini yang akan kita bahas. Ada yang mau jawab?
Hadirin yang Allah muliakan, simpel ya, dikasih jalan keluar dan dikasih rezeki dari arah yang min haitsu la yahtasib. Di antara keterangan para ulama dari arah yang tidak ia duga-duga, min haitsu dari arah yang tidak ia sangka, wala yarju, yang dari arah yang tidak diharapkan. Jadi dia awalnya berharap rezeki dari kanan, ternyata dari kiri gitu. Dia berharap dari kiri, ternyata dari kanan gitu loh. Sama kayak misalnya Hajar gitu, bolak-balik dari mana? Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, sampai ke 7 dikasih rizki dari Sofa, bukan Marwah, bukan juga, tapi dari dekat Ka'bah gitu. Akhirnya keluarlah Zam-Zam, air Zam-Zam itu loh, jelas ya. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang bisa ngebaca kalau kita nggak baca Al-Quranul Karim atau dengar cerita dari ustadz kita atau sosok yang menceritakan kisah itu? Nabi Musa lahir di tahun dimana anak laki-laki Bani Israel dibunuh hidup-hidup gitu loh. Yang mau bunuh siapa? Atas kebijakan siapa hadirin? Kok bukan saya? Fir'aun. Jelas bukan hadirin sekalian. Bukan saya Pak Ustadz. Ya jelas bukan hadirin lah. Fir'aun. Terus bagaimana Allah selamatkan Nabi Musa? Diselamatkan, dihanyutkan, dan diselamatkan di rumah atau istananya Fir'aun. Bayangkan, itu kan mind blowing hadirin. Yang mau bunuh Fir'aun dan yang menyelamatkan Fir'aun juga. Itu bisa gitu loh. Itu kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah bisa rubah tempat yang paling berbahaya bagi Nabi Musa menjadi tempat yang paling aman. Kita pelajari dari kecil. Nah, itulah powerfulnya ketakwaan. Makanya ulama tafsir kan mengatakan ibunya Nabi Musa itu wali hadirin, punya ketakwaan yang luar biasa, sehingga Allah kasih solusi demikian. Dan akhirnya Nabi Musa tumbuh kurang gizi apa tidak? Enggak. Dapat ASI apa enggak? Siapa yang ASInya siapa? ASI ibunya. Bayangkan, dilepas dan akhirnya ibunya yang kasih ASI. Itu ajaib, ajaib. Dan Rabb Allah yang mengatur itu semua adalah Rabb yang saya dan hadirin sembah. Rabbnya sama. Qul huwallahu ahad, itu sama. Dan sunnatullahnya nggak berubah, masih sama. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah yang menolong Nabi Musa atau ibunya Nabi Musa dan Nabi Musa adalah Allah yang melihat kita ketika sekarang kita sedang susah, sedang ada masalah, sedang ada problem, sedang berjuang. Rabbnya sama hadirin, gak ada yang beda. Dan aturannya tidak berubah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Nah, hadirin Allah muliakan, timbul pertanyaan.
timbul pertanyaan. Apakah semua orang bertakwa bisa keluar atau bisa menemukan jalan keluar dari kemiskinannya misalnya? Jadi apakah semua orang miskin ketika dia bertakwa besoknya atau masa depannya jadi orang kaya? Karena Allah berfirman, ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Pertanyaan yang lain, apakah setiap orang yang bertakwa dan masih jomblo dipastikan akan mendapatkan pasangannya sebelum dia meninggal? Kok mukanya sedih hadirin? Gue jadi sedih nih. Pasti. Imam Nawawi rahimahullah punya istri? Syekhul Islam? Dan kenyataan di lapangan ada banyak orang wafat dalam kondisi sendiri, dan bukan karena mereka nggak mau nikah, memang takdir ke arah sana. Sedih hadirin, agak berat kayaknya hadirin menerima kenyataan ini. Apakah semua orang yang bertakwa yang menikah lalu sampai tahun ke-5, tahun ke-6 belum punya anak, bisa dipastikan akan punya anak sebelum mereka wafat? Karena Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin, Aisyah bertakwa tidak? Siapa yang berani meragukan takwa Aisyah radhiyallahu? Punya anak sampai Nabi SAW wafat, gak punya anak. Itu salah satu contoh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini penting soalnya. Jadi apa makna ayat di atas? Karena banyak orang salah paham dan akhirnya menyalahkan. Katanya kalau kita hijrah, kita bertakwa, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Misalnya, ini saya udah tahun ke, kalian ada hadirin hijrah udah tahun ke berapa? Aku tuh bertobat, berhijrah, ini udah tahun yang ke 52 misalnya. Ya mungkin aja hadirin loh. Tapi kok nggak kaya-kaya lagi? Terakhir aku kaya H-1 sebelum tobat. Jadi 52 tahun yang lalu. Semenjak itu nggak kaya-kaya juga. Makanya marah-marah, sebel, kesel. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah hadirin yang semoga Allah muliakan. Jadi apa gerangan makna dari wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Kesimpulan sebelum kita nukilkan riwayat, bahwa tidak setiap jalan keluar dan rizki itu artinya adalah
jalan keluar dan rizki secara zahir. Itu yang dijelaskan sebagian. Dan tidak setiap rizki dan jalan keluar selalu dikaitkan dengan hal duniawi. Dan ini kesalahpahaman sebagian pihak. Akhirnya buruk sangka sama Allah. Allah menjanjikan jalan keluar dan rizki bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah kan nggak pernah bilang, atau Allah nggak menyatakan bahwa rizki dan jalan keluar yang dimaksud itu selalu berkaitan dengan zohir atau berkaitan dengan duniawi. Itu pentafsiran kita seringkali. Dan pentafsiran kita tidak merujuk pada keterangan para ulama secara utuh. Mungkin membaca sebagian keterangan tapi nggak paham atau tidak membaca keterangan-keterangan yang lain. Nah, itu yang harus kita renungkan, hadirin. Kalau kita lihat keterangan para ulama, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa jalan keluar dan rizki itu bisa secara zahir, dan yang lebih penting secara batin dan secara akhirat. Dan itulah jalan keluar dan rizki yang hakiki. Dalam Durrul Manthur dibawakan keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika menjelaskan ayat ini, apa yang diriwayatkan dari beliau? Qala yakfihi ghammud dunya wa hammuha. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Apa yang dimaksud jalan keluar? Allah akan cukupkan dia dari gom dan ham. Nah, itu gom dan ham. Apa itu gom dan ham, hadirin? Apa? Ada yang tahu nggak gom dan ham? Silakan. Kegalauan dan kesedihan. Mana nih? Kegalauan dan kesedihan. Kok sambil ketawa-ketawa begitu? Agak unik ya beliau nih. Masih dapat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyampaikan bahwa al-ham itu yansha' anil fikri fima yatawaqqa' husuluhu mimma yata'adza bih. Ham adalah suatu rasa atau sesuatu kondisi yang lahir dari pikiran. Nah, ini pikiran nih. Fima yatawaqqa', yang diduga akan terjadi. Dan kalau terjadi menyakitkan, mencederai, dan menyedihkan, dan hal yang negatif. Itu artinya ham. Kalau sekarang diartikan apa ham itu?
overthinking kan bisa gitu loh. Jadi ham itu, adapun gom itu karbun yahdutsu lil qalbi bisababi ma hasal. Gom itu adalah penderitaan atau musibah yang dirasa oleh hati karena sesuatu yang telah terjadi. Nah itu yang telah terjadi. Dan yang terjadi itu negatif gitu. Jadi rasa sakit di dalam hati, musibah di dalam hati karena sesuatu yang telah terjadi. Itu namanya apa? Gomun gitu. Jadi bedanya ham sama gom apa? Qobliyah sama ba'diyah. Ya. Loh, bukan sholat sunnah. Qobliyah kan sebelum, ba'diyah itu sesudah. Hadirin. Jadi kalau karena kejadian yang sudah terjadi apa? Gom. Kalau yang dikhawatirkan terjadi ham. Lalu mikir macam-macam segala macam itu ham. Itu kata Aisyah radhiyallahu. Kalau kita bertakwa, Allah akan jaga kita sehingga hati kita tidak tenggelam dalam kesedihan, tidak hancur karena sebuah hal buruk terjadi. Mungkin sedih, tapi ya sedih yang terukur dan bisa diobati. Yang berlarut hancur segala enggak. Dan kalau kita bertakwa, kita nggak akan mikir macam-macam tentang apa yang akan terjadi. Nggak overthinking ke depan tuh gimana. Misalnya ekonomi kita atau bisnis kita lagi susah, semua prediksi itu tahun depan akan lebih buruk daripada kondisi tahun ini. Yang lain kepikiran, kita enggak. Gitu loh. Kita enggak. Kenapa demikian? Kita bertakwa, hadirin. Gitu loh. Kita bertakwa. Itu, dan ini kekuatan besar, dan ini rizki yang lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas daripada harta dan materi dunia. Gitu hadirin. Ada banyak orang kaya itu mencari ketenangan yang seperti ini dan mereka nggak dapatkan. Kenapa? Karena ini khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bukan tentang kaya atau miskin. Jadi solusinya, gue kaya nggak tenang, besok gue miskin aja deh. Kalaupun Anda miskin besok, tapi Anda nggak bertakwa, sama aja. Karena ini bukan kaya, tapi atau hidup susah jadi orang miskin, besok mau jadi orang kaya pasti tenang. Enggak, hadirin. Ini bukan tentang si kaya dan si miskin, bukan. Nggak ada hubungannya. Ini tentang ketakwaan. Kalau kita bertakwa, Allah akan jaga hati kita. Sehingga kita tuh nggak hancur karena sebuah musibah. Kita nggak terpuruk karena sebuah musibah atau sebuah hal yang terjadi. Dan kita nggak mikir macam-macam ke depan yang hanya merusak diri dan jiwa kita. Jadi orang bertakwa nggak mikir Pak Ustadz, mikir hadirin, tapi nggak berlebih-lebihan. Namanya juga overthinking. Ya mikir ya harus mikir lah. Kan akhir-akhir surat Ali Imran apa tentang orang bertakwa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, terus wa yatafakkarun. Mikir itu loh.
Tapi apa yang dipikirkan? Ketakutan masa depan enggak? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan penciptaan. Nah ini. Jadi mikirnya itu dikaitkan dengan zikir. Nah itu. Jadi orang bertakwa itu menjodohkan, mengawinkan antara zikir dan mikir. Nah ini. Sedangkan kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah ini jadinya kayak hadirin gitu. Saya juga kalau melakukan hal tersebut itu kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Nih zikirnya kurang, akhirnya galau, anxiety, nanti gimana gitu loh. Ini kalau begini terus uang saya habis Pak Ustadz. Bingung dia. Emangnya uang Anda berapa? 200 juta. Ya masih lama hadirin gitu loh. Kan masih bisa sedekah. Mana qasad shadaqatun minimal sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Itu tapi ketakutan. Dan itu terjadi, ada orang-orang tuh punya fulus 200 juta itu takut mikir gitu. Temennya cuman punya duit 200.000, sama-sama 200, nolnya doang yang beda. Jadi khilaf dalam masalah nol gitu loh. Tenang hidup itulah 200.000 tenang. Bisa begitu, itu kejadian nyata real, dan orang-orang yang punya pengalaman hidup ngerti itu. Kalau kesedihan, ketenangan tentang masalah nol, harusnya kan 200 juta yang bahagia. Dan kalau intinya tentang nol, kalau yang 200 juta anxiety, atau yang 200 juta itu ketakut-takutan, terpuruk, gak tenang, yang 200.000 mati hadirin. Mati. Jauh banget bedanya. Mati itu orang, serangan jantung, stroke. Tapi ternyata nggak demikian. Gitu loh. Itu penting ya. Jadi itu poinnya, tenang gitu loh hadirin. Udah maghrib hadirin. Berapa? Oke. Kita lanjutkan di pertemuan yang di ba'da maghrib insyaallah taala. Semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur membawakan apa yang ditulis oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan membawakan dalam konteks ayat ini ya.
bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menulis surat kepada Muawiyah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam konteks ayat ini, usika bitaqwallah, aku wasiatkan atau aku nasihati engkau agar engkau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka in taqaitallaha kafakan nasa. Karena jika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan engkau dari manusia. Orang yang benar-benar bertakwa itu hatinya nggak tergantung sama manusia. Hatinya nggak tergantung sama manusia. Dan sebaliknya, wa in ittaqaitan nas, dan kalau sebaliknya engkau takut sama manusia sehingga engkau nggak bertakwa kepada Allah, maka mereka tidak akan bisa mencukupkan engkau dari apa yang Allah takdirkan kepada engkau. Jadi mereka nggak akan bisa jadi backingan engkau. Mereka tuh nggak akan bisa pasang badan. Mereka nggak akan bisa ngejagain kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada Anda. Sekali lagi, dalam riwayat ini kembali ulama menjelaskan bahwa jalan keluar itu dan rezeki itu nggak harus hal-hal zohir atau materi. Tapi justru di antara jalan keluar hidup dan rizki yang sangat mahal adalah ketika hati bergantung sama Allah dan tidak bergantung sama manusia. Itu kan hidup enak banget. Sehingga kita hidup itu walaupun nggak kaya, punya independensi, kita punya kemerdekaan. Kenapa? Karena kita nggak tergantung sama A, nggak tergantung sama B, nggak tergantung sama C. Kenapa demikian? Kita yakin Allah akan cukupkan kita, gitu. Tapi bukan tidak respect sama manusia, kita respect sama orang, kita tidak meremehkan, tapi nggak tergantung aja sama mereka. Ada nggak ada atau nggak ada si A atau si B, kita jalan. Kan nggak enak hidup ketergantungan. Kalau dia mau jalan, kalau dia nggak mau akhirnya kita ini enggak. Ada nggak ada Anda, saya akan jalan. Kenapa? Allah akan tolong saya. Itu tuh rizki yang sangat mewah, itu priceless hadirin. Itu nggak bisa diuangkan. Punya mentalitas seperti itu, punya mentalitas menghargai manusia, respect sama manusia, baik sama manusia, tapi di waktu yang sama nggak tergantung sama mereka dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan enak banget kalau di antara hadirin sudah mencoba hidup seperti itu atau melihat orang seperti itu salah satu seenak-enaknya hidup. Orang tuh easy going gitu loh, kemana-mana simple, gampang, gak ribet, gak ketergantungan. Dan sebaliknya nggak enak jadi orang kalau kita ikut, kalau dia ikut, kalau dia nggak ikut kayaknya gue nggak ikut deh. Nggak enak demi hidup kayak demikian. Gue akan kerjain kalau si A, kalau enggak. Padahal ini masalah besar, ini pahala. Kan demikian. Kalau ada dia tenang kita, karena dia ekspor, dia jago dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak ada, deg-degan, kan nggak enak hidupku tergantung. Dan sampai kapan dia bisa dampingin kita? Tapi kalau ada nggak ada dia, kita tetap, ya jelas kita makhluk sosial, itu nggak diragukan. Makhluk sosial pasti secara teknis butuh dengan orang, tapi hati tuh enggak gitu.
hati itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah salah satu bentuk kalau kita benar-benar bisa bertakwa. Contoh ya, kalau kita aktualisasikan dengan konteks kajian kita, kalau kita sebagai penuntut ilmu benar-benar bisa bertakwa, kita akan menjadi orang yang sangat independen setelah kita ngaji. Kita nggak akan tergantung sama orang tua. Kita nggak, dalam tanda kutip ya, dalam konotasi negatif loh. Kita akan hidup ya, kita nggak akan tergantung sama mertua gitu loh. Aku alhamdulillah nggak tergantung sama orang tua, tapi mertua Pak Ustadz, alhamdulillah. Kok alhamdulillah itu loh. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sekali lagi jadi kita belajar tuh ada dampaknya, ada perubahan gitu loh. Kita tuh nggak jadi benalu gitu loh. Dan hidup tuh nyaman banget kayak begitu. Dan coba tanya ke orang-orang yang udah punya pola demikian, gimana dia menikmati hidup. Itu sangat nikmat. Sangat nikmat. Dan itu yang diajarkan oleh atau disampaikan Aisyah kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sebaliknya kalau hidup Anda takut sama manusia, mereka tuh nggak bisa jadi backup Anda di hadapan Allah, nggak bisa. Kan ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul adzab, ketika para pemimpin atau orang-orang yang diikuti, influencer segala macam berlepas diri di hadapan orang-orang yang mengikuti mereka, followers mereka, ketika di hadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Jadi sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, hidup tuh nikmat tuh demikian, tenang, nyaman. Dan lagi-lagi ini menunjukkan rizki dan jalan keluar tidak harus materi atau tidak harus hal-hal yang zahir. Kita ambil satu contoh lagi, keterangan dari Masruq rahimahullah ta'ala. Al-Imam Masruq dalam tafsir At-Tabari, beliau menyampaikan ya ja'allahu makhraja, itu artinya ya'lam anna Allah in sya'a mana'ah wa in sya'a a'tah. Kalau kita bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Lihat, mind blowing hadirin. Kata beliau, jalan keluar itu diantara maknanya Allah kasih kita pengetahuan dan keyakinan bahwa apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Jika Allah berkehendak, Allah akan tahan, dan jika Allah berkehendak, Allah akan berikan. Itu jalan keluar. Beda banget ya dari apa yang selama ini kita pikirkan. Jadi bisa jadi jalan keluarnya kita mentok terus ketika mengerjakan sesuatu. Itu tadi kita tuh pengen kaya, tapi mentok terus gitu loh, nggak kaya-kaya. Sampai pada saat itu kita sadar bahwa jadi orang kaya itu bukan keputusan kita semata. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam surat apa tuh? Hah? Takwir. Hah? Kenapa tuh begini? Hah? Apa? Oh, bukan antum. Bukan. Tapi benar jawabannya. Tapi bukan antum. Dan antum dapat mana hadiah? Karena udah jujur. Lo bener. Saat saya pikir beliau tadi yang jawab, tiba-tiba pas saya ngeliat beliau langsung, bukan saya Pak Ustaz. Gitu. Jawabnya bener, bukan saya. Ini Masya Allah, ini penting kita ini. Lo kok dikasih lagi? Kok tuh kasih siapa? Oh iya, dapat 2. Dia yang jawab, antum dapat jujur. Ini jujur tuh mahal gitu. Lo dikasih semua ya. Menarik inilah. Oh, jujur tuh mahal ada. Kan gitu ya. Dapat jam tangan mewah. Ini punya tuh. Bukan saya kan. Jarang punya orang kayak begitu. Padahal ini jam tuh 200 juta, 500 juta. Enggak, bukan saya. Bener. Demi Allah bukan punya saya gitu.
Itu mahal lah, itu mentalitas bagus. Alhamdulillah. Tadi saya mana lagi? Oh ya, Allah berfirman dalam surat At-Takwir yang terakhir, wa ma tasyauna illa yasha'allah, apapun yang kalian inginkan gak akan bisa kecuali dikehendaki oleh Allah. Jadi memahami bahwa sesuatu gak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah, itu jalan keluar dalam hidup. Jalan keluar dan rizki dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa? Kita tuh jadi tenang, kita tuh jadi nyaman, dan kita nggak frustasi kalau nggak berhasil. Kita nggak menyalahkan orang lain ketika kita gagal padahal kita udah berusaha, atau bahkan kita nggak akan terlalu menyalahkan orang lain walaupun secara kasat mata dia menjegal kita jelas-jelas, tapi kita nggak tertarik nyalain dia. Kenapa demikian? Tadi bacaan kita setelah sholat apa? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Betul dia menjegal kita, tapi kalau Allah tidak kehendaki, gak mungkin dia berhasil. Gak mungkin. Kita berhasil quote unquote terjegal atau gagal melakukan itu bukan karena dia menjegal kita, tetapi karena itu dikehendaki oleh Allah. Nah, ini tricky partnya, ini yang beda. Kalau fokus kita ke dia, maka arahnya itu suasana negatif. Karena dia, kenapa dia jegal kita? Hasad sama kita misalnya. Kenapa dia jegal kita? Kenapa dia fitnah kita? Atau kenapa dia omongin kita segala macam? Atau dia berusaha menjegal secara fisik? Karena dia hasad sama kita misalnya. Atau benci sama kita. Atau misalnya marah sama kita dan seterusnya. Maka wajar kalau akhirnya atmosfernya negatif. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang membuat kita tidak berhasil, padahal kita udah berusaha, adalah ketetapan Allah. Kan Allah nggak ada sifat hasad, nggak ada sifat itu semua. Allah membuat itu tidak berhasil. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tahu kalau kita dapat, mungkin short term itu bagus, jangka pendek itu bagus, tapi jangka panjang rusak kita di situ. Makanya di-cut, dicegah dari awal. Tenang kita. Kenapa? Karena yang mengatakan tidak adalah Al-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin. Itu. Kenapa kita marah? Karena kita berpikir bahwa yang menjegal kita adalah hasid, orang yang hasad. Kesel kita. Emang salah gua apa? Sampai lo jegal. Tapi ketika kita coba merenung lebih jauh dan meresapi bahwa ini itu bukan dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan tidak bagi kita. Beda, itu perasaan 180 derajat beda. Beda. Kita megang segelas susu, pas mau diminum, tiba-tiba ada orang tampar telapak tangan kita, begitu jatuh susunya. Enaknya tuh orang kita apain? Kesel gitu, orang apa nih? Ini hasad nih, atau dia benci sama kita. Tapi begitu kita kaget, terus kita lihat ternyata yang beginiin tangan kita orang yang paling baik di Jabotabek, gitu, gitu. Dapat award orang terbaik di Jabotabek tahun ini misalnya. Dan kita kenal sama dia, dan dari kita kecil, dari kita dari kecil tuh, ini orang udah baik banget gitu. Kita tuh berteman sama dia dari pra-playgroup. Ini orang udah baik. Udah baiknya minta ampun. Maka kan ketika dia pukul tangan kita dan susu itu tumpah, kita mikir, nggak mungkin kecuali ada hikmah.
Oh ternyata susunya basi gitu. Tapi kita tahu pada detik itu enggak, kita tahu setelah penelitian lab 2 minggu kemudian misalnya. Loh iyalah, ini contoh aja biar antum tuh nggak tidur gitu. Tapi kan begitu, kan kenyataan hidup tuh begitu. Kita tuh pikir hari ini tuh kita gagal, ini buruk. Ternyata setahun kemudian sadar, oh ternyata tahun lalu tuh gue gagal tuh baik buat gue. 5 tahun yang lalu waktu Allah buat saya gagal, ternyata itulah turning point, itu titik balik atau titik tolak saya. Kan selalu begitu hadirin. Itu beda. Jadi sama-sama gagal, sama-sama nggak jadi orang kaya, sama-sama misal nggak jadi nikah. Loh, kok sedih lagi kalau bicara pernikahan. Tapi kan dalam loh gitu loh. Hadirin udah incer seorang wanita gitu loh. Tapi karena kelamaan ngelamar, nggak dilamar-lamar nih. Cewek. Kebanyakan curhat kita. Ternyata yang kita curhati ngelamar, diterima. Oh, panjang urusannya itu. Oh, itu panjang. Tapi kan selama nggak dilamar aman gitu loh. Kalau dilamar baru nggak boleh kan secara fikih. Tapi kalau Anda nggak lamar-lamar ya udah dilamar. Tapi kalau kita yakin tuh pas ya ini bukan dia yang menyabotase, tapi emang saya bukan jodoh dia gitu. Karena kalau saya jodoh dia, mau dia lamar pun gak akan berhasil. Tapi ketika lamarannya berhasil lalu nikah, ya udah berarti memang takdir saya bukan berjodoh dengan dia. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Kalau kita fokus ke si penikung di tikungan terakhir ini, oh dendam kesumat kita sampai di Arafah kita doain dia. Gitu. Kan begitu. Tapi ketika fokus kita bukan ke dia, fokus kita bahwa wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tuh gak akan bisa mewujudkan sesuatu kecuali dikehendaki oleh Allah. Berarti ini intinya dikehendak Allah. Oh berarti ini Allah yang mengkehendaki. Siapa Allah? Allah Al-Muhsin yang maha baik. Gitu. Allah Al-Hakim yang paling tahu hikmah. Kita nggak ngerti deh. Allah Al-Alim Al-Khabir yang paling tahu apa yang terbaik buat kita dan paling tahu masa depan kita. Oh itu nih, ini wanita mungkin nggak baik buat saya untuk masa depan saya. Tapi jangan salah paham. Nanti seringkali kita tuh suudzon. Oh saya nggak jadi nikah sama itu akhwat. Ternyata berarti kesimpulannya akhwat itu nggak baik. Gitu. Loh salah lagi. Gini loh hadirin, nggak semua orang baik kalau disatukan itu sama dengan baik kuadrat gitu, enggak. Kan begitu. Zaid bin Harithah baik apa enggak? Ya Allah itu baiknya baik udah hadirin. Kesayangannya Nabi SAW. Zainab itu baik apa enggak? Baik. Tapi ketika disatukan nggak bisa. Itu jadi jangan suudzon sama akhwat. Itu loh. Apalagi alhamdulillah yang telah menyelamatkan saya dari wanita yang penampilannya baik tapi hatinya kotor. Loh kok Anda kok jadi judging orang gitu kan? Anda nggak tahu. Nggak, ini saya yakin karena saya dipalingkan dari dia Pak Ustadz. Bukan berarti ketika kita dipalingkan dari dia wanita yang buruk, bukan. Tapi sesama orang baik itu belum tentu cocok kan gitu loh. Dan kita banyak lah. Ada banyak orang tuh kalau bisnis berantakan kita sama dia. Jadi kita berteman aja deh gitu loh. Begitu kita masuk ke lebih jauh bisnis nggak cocok kita sama dia. Jadi manusia tuh kan kata Nabi SAW ka ibili mi'ah, seperti 100 onta, susah nyari yang cocok gitu manusia. Jadi sekali lagi jamaah sekalian Allah muliakan, ternyata itu tadi, makanya ini pentingnya kita baca keterangan para ulama itu. Jadi jalan keluar dan rizki itu adalah ketika kita dikasih taufik bisa mengetahui dan meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi.
Itu ternyata itu jalan keluar loh. Jadi bisa jadi jalan keluarnya bukan diurai secara casing, bukan diurai secara zahir, bukan diurai secara tangible, tapi diurai secara batin sama Allah, diurai secara isi, makna, diurai secara intangible-nya yang tidak kasat, sehingga walaupun masalahnya itu belum selesai juga secara zohir, tapi hati kita bisa menyelesaikan itu dengan cara apa? Ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Masalah yang belum selesai, tapi kalau hati kita sudah ridho, bisa move on nggak? Bisa. Itu tadi, kita menikah sudah 15 tahun belum punya anak, di tahun ke-14 akhirnya Allah kasih taufik kita untuk ridho dengan takdir ini, maka kita akan kita bisa move on dari itu. Bukan berarti nggak memikirkan anak lagi, bukan, tetapi tetap berusaha, cuman fokus kita tuh nggak meratapi kenapa, apa salah saya, sampai sebagian nggak mau mudik pulang kampung Idul Fitri karena khawatir ditanya, kok belum punya momongan gitu loh. Jadi kita biasa aja. Sampai ada yang milih pergi ke luar negeri nggak pulang kampung, cuman gara-gara nggak mau ditanya ketika ngumpul keluarga, kok belum punya momongan. Ah, itu kan berarti belum move on gitu loh. Nah ini yang jadi masalah kita, itu masalahnya berpikir bahwa jalan keluar dan rizki itu semua hal yang zahir dan material, padahal tidak. Hal yang paling mewah justru yang ada di batin. Itu hadirin. Jadi itu poin mahal. Nah, untuk bisa memiliki rizki yang seperti itu, bertakwa hadirin. Nanti Allah kasih kalau kita bertakwa. Jalanin tuh perintah Allah, jauhi larangan orang, nanti Allah kasih. Oh, itu solid, itu kuat. Itu hadirin sekalian. Jadi walaupun muka-muka banyak masalah seperti hadirin sekalian, tapi hati itu tenang gitu loh, tenang gitu. Itu kan nggak baper kan, udah banyak kemajuan gitu. Jadi sama, semua orang banyak masalah hadirin begitu, tapi tenang hati, berzikir, diingat sama Allah, ini pasti ada hikmah. Kan itu tadi, kita itu dalam menghadapi masalah sering, salah satu poinnya kan bukan apa masalahnya, tapi siapa yang kasih masalah tersebut. Kalau yang kasih kita, yang kasih masalah kita yakini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, tenang. Jadi tadi ini baru beberapa tafsir yang kita bacakan di hadapan hadirin, itu aja kalau ini diamalin itu perubahan hidup signifikan hadirin. Tadi Aisyah mengatakan bahwa Allah akan jaga kita dari overthinking, Allah akan jaga kita dari kesedihan dan seterusnya, trauma, dendam, atau sedih yang benar-benar mengkristal. Allah akan jaga kita dari panic attack misalnya. Itu kan semua gara-gara segala pikiran ini, pikiran itu, padahal nggak kejadian juga. Nah itu semua tuh solusinya ketakwaan. Terus Allah akan cukupkan kita dari manusia, kita nggak ketergantungan sama orang, tetap hormat sama orang, respect sama orang, baik sama orang, tapi kita nggak tergantungan. Enak kan gitu. Jadi itu poin. Dan orang-orang seperti itu kalau kita lihat di kehidupan tuh nyaman banget hidupnya, gitu, nyaman banget. Dan seringkali nyikapin kita enak banget gitu loh. Misalnya kita nggak bisa datang, nggak bisa hadir, nggak bisa ini, nggak dicecer sama mereka. Padahal
kalau kita boleh jujur, kehadiran kita pada saat itu sangat dia butuhkan, tapi begitu mohon maaf aku nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Nggak, tenang. Itu kan enak banget orang kayak begitu. Terus itu tadi tahu bahwa semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua itu rizki dari arah yang kita tidak duga-duga. Makanya kan tidak duga-duga. Benar nggak? Simpel nih. Sebelum kita belajar bersama sore dan maghrib kali ini, hadirin bisa menduga tidak ternyata jalan keluar dan rezeki itu kayak begitu tadi. Nah itu kan enggak. Nah itu benar kan, kalau min haitsu la yahtasib, kita duga. Yang kita duga dari awal tuh rezeki itu duit, fulus, materi, jodoh, anak, segala macam. Ternyata enggak begitu juga. Itu benar, tapi rezeki itu jauh lebih luas daripada itu. Dan ada banyak rezeki jauh lebih mahal dan jauh lebih bernilai daripada hal itu. Itu luar biasa sekali. Allah Ta'ala. Ada banyak contoh di antara tafsir ayat ini. Ikrimah kalau nggak salah rahimahullah menjelaskan bahwa di antara maknanya itu talak gitu loh. Maknanya talak. Jadi Allah akan kasih jalan keluar sehingga talak itu tidak terjadi. Artinya rumah tangga itu baik, sakinah, mawaddah warahmah, itu kan priceless hadir. Itu nggak bisa dinilai dengan uang. Ada banyak orang kaya itu nggak bisa mempertahankan rumah tangganya. Ada banyak orang-orang yang berkecukupan itu kawin cerai dan hidupnya tidak nyaman. Jadi ada banyak hal yang perlu kita renungkan, dan kuncinya adalah bertakwa. Bertakwa itu mahal. Nanti Allah akan kasih, dan kita harus yakin itu. Allah Ta'ala misal ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya seorang akhwat atau wanita dari Bekasi. Ini pertama kali saya ikut kajian Ustadz. Rasanya ketika setiap langkah ke sini sampai tiba di masjid ini, hati saya bergetar dan sudah menahan air mata. Apakah saya pantas untuk duduk di sini mendengarkan ilmu dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan soleha? Saya sudah hampir 3 tahun lebih Ustadz melepas cadar saya. Perlu tanda baca, nanti kesannya saya melepas cadar beliau. Tapi maksudnya saya sudah hampir 3 tahun lebih melepas cadar saya, itu maksudnya. Dan saya sudah berpakaian biasa lagi. Saya tinggalkan kerudung saya yang panjang, saya tinggalkan kaos kaki saya tinggalkan kewajiban dan sunnah yang dulu saya lakukan. Tapi alhamdulillah saya masih menggunakan pakaian yang baik dan pantas sebagai muslimah. Karena saya marah dengan diri saya sendiri, saya merasa belum pantas, dan saya merasa Allah tidak memberikan jalan keluar kepada saya dalam masalah berat ini. Tapi hari ini dengan tema ketakwaan yang saya sampaikan, saya ingin kembali lagi di jalur ketaatan. Tolong doakan saya dan berikan saya kiat-kiat untuk istiqomah dan tidak lagi marah kepada diri sendiri dan ke Allah karena cobaan yang begitu banyak dan tidak pernah selesai. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Yang pertama, senang bisa mendengar hal-hal baik dalam pertanyaan ini, walaupun memang ada beberapa catatan yang semoga bisa diperbaiki. Dan selamat datang kalau baru pertama kali di sini. Dan getaran hati kita dan rasa haru itu karena kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan duduk di majelis ilmu. Itu poinnya, bukan spesifik karena yang ngisi Muhammad Nuzul Dzikri atau yang hadirin sekalian, kan nggak demikian. Tapi karena kita duduk di majelis ilmu
dan mengkaji firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan keterangan para ulama. Dimanapun kita duduk di majelis seperti itu, maka insya Allah kalau kita niatnya ikhlas, kita akan mendapatkan hal tersebut. Apakah saya pantas untuk duduk di sini mendengarkan ilmu dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan soleha? Yang perlu diketahui penanya, saya rasa saya dan jamaah yang lain sepakat kita ini masih jauh dari kata-kata orang soleh dan soleha. Kita masih banyak PR, kita masih banyak dosa, tapi kita ingin berusaha memperbaiki diri dan berusaha terus belajar, dan kalau ada dosa dan kesalahan kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya tentang marah kepada diri sendiri, dan saya merasa belum pantas, dan saya merasa Allah tidak memberikan jalan keluar saya dalam masalah berat ini, dan seterusnya. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa menyelesaikan masalah kita bukan berarti diselesaikan sebatas secara zahir. Ada masalah-masalah itu tidak selesai secara zahir, tapi selesai secara batin. Saya mau tanya kepada jamaah sekalian, kemunafikan itu masalah bukan? Adanya komunitas orang-orang munafik itu masalah atau bukan? Masalah. Pertanyaan berikutnya, ketika Nabi SAW wafat, kota Madinah sudah steril dari orang munafik atau belum? Belum. Itu menunjukkan ada masalah yang belum selesai ketika manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Jadi kita tuh banyak di antara kita dari dulu tuh diajarkan berpikir masalah itu harus diselesaikan secara zahir, dan kalau tidak maka kita adalah orang yang gagal. Padahal nggak demikian. Masalah itu harus dihadapi dengan ketakwaan. Selesai nggak selesai pada saat kita hidup itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi intinya dihadapi dengan ketakwaan. Nah, dan itu akan memberikan perubahan yang sangat besar, sehingga kita tuh tidak terbebani gitu loh, untuk harus selesaikan A, selesaikan B, selesaikan C dan seterusnya. Padahal nggak harus selesaikan juga. Perintah Allah adalah hadapi itu dengan ketakwaan. Ittaqillah haitsuma kun, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Dan tadi kita materi hari ini kita belajar bahwa sekali lagi bisa jadi solusi jalan keluar dan rizki itu Allah sudah berikan dari awal, tapi kita yang kita nggak sadar, kita yang nggak ngelihat ke arah sana karena keterbatasan ilmu kita. Makanya pentingnya kita belajar, dan jangan terbebani harus menyelesaikan seluruh masalah-masalah hidup. Tidak, itu tadi. Tidak punya anak itu masalah. Aisyah nggak punya anak sampai beliau wafat radhiyallahu taala anha. Jadi bukan seperti itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah kita itu disuruh bertakwa semaksimal mungkin. Dan hidup kita itu, makanya kenapa sih konsepnya begitu? Kenapa konsepnya kita tidak dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah kita? Karena inti dari hidup itu menjadi seorang hamba. Dan hamba itu bukan manusia super. Hamba itu lemah. Hamba itu syiarnya la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hamba. Kalau kita menyelesaikan seluruh masalah kita manusia super, hadirin. Bukan itu poinnya. Tapi hadapi itu dengan ketakwaan. Hasilnya gimana? Serahkan kepada Rabbul Alamin. Serahkan kepada Allah, nanti Allah akan cukupkan kita. Makanya seringkali karena kita nggak punya ilmu, kita nggak belajar, kita itu memberikan beban pada diri dan jiwa kita sesuatu yang sebenarnya ilusi. Beban itu harusnya nggak ada gitu. Tapi karena kita nggak belajar, kita nggak tahu konsepnya, akhirnya kita taruh itu di jiwa kita, dan akhirnya kita keberatan dengan hal yang Allah tuh nggak bebankan kepada kita. Nah, ini yang harus kita camkan bersama-sama.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi terus bertakwa kepada Allah dan banyak doa minta pertolongan kepada Allah dan amalkan kajian kita bertakwa dan satu lagi kita butuh lingkungan, hadirin. Kita butuh lingkungan, kita butuh sahabat-sahabat yang soleh dan soleha. Bangunlah lingkungan perlahan tapi pasti, mulai dari skup terkecil, cari sosok-sosok yang soleha. Kalau ini wanita, cari sosok soleha yang bisa mensupport kita, karena pengaruh teman yang baik itu dampaknya besar, luar biasa. Ingat ketika kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa itu ingin bertobat, kan syarat agar istiqomah, agar tobatnya diterima dan istiqomah apa? Pindah negeri. Agar apa? Agar bertemu dengan sosok-sosok yang bertakwa. Karena itu hal yang sangat penting. Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama sahabatnya. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz, tim dan kita semua, amin wa iyyakum. Ustaz, saya dari daerah yang jauh, kurang lebih 700 km dari Blok M. Ingin datang kajian Ustaz. Berarti 700 km itu mana ya? Surabaya. Surabaya berapa? Benar, nggak Semarang ya? Jogja. Solo. Berapa? Kilometer berapa sih? Kira-kira berapa tuh? Kediri. Kita tuh bener-bener ini ya, Jawa sentris ya. Kok nggak ada yang arahnya ke Sumatera sih? Itu ini jauh banget gitu loh. Padahal kan bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Atau misalnya tinggal di laut gitu, di mana gitu. Karena depan, tapi memang kita tuh begitu dari Jakarta selalu secara umum kita tuh arahnya ke Jawa. Gak apa-apa, tapi ya itulah menarik ya. Kita tuh begitu. Itu menunjukkan kita tuh seringkali tuh melihat sesuatu tidak 360 derajat gitu. Dan itu kelemahan manusia. Bukan kesalahan, itu kelemahan. Dan itu kan pelajaran bagi kita untuk terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, ana ingin minta Ustadz berikan ana nasihat sebagai seorang ayah yang sedang menasihati anaknya. Syukuran Ustadz, semoga ana bisa jumpa dengan Ustadz. Amin. Makom seorang ayah menasihati anaknya itu makom yang tinggi lah, hadirin. Dan saya rasa saya nggak di makom itu, karena makom seorang ayah menasihati anaknya itu makom keikhlasan. Gitu loh. Ada banyak di antara kita dinasihati oleh ayah atau ibunya beberapa puluh tahun yang lalu dan kita masih ingat. Padahal ayah kita bukan public speaker, ayah kita bukan orator, ayah kita bukan seorang profesor atau apapun. Tapi karena nasihat ayah itu nasihat yang penuh nuansa keikhlasan. Dan seringkali kita lupa nasihat dari pakar A, pakar B, pakar C, profesor A, profesor B dan seterusnya, bukan karena mereka tidak ikhlas, tapi makom ayah itu beda lah. Makom ayah itu selalu beda. Oleh karena itu saya rasa saya nggak di level itu, tapi idan sansahaka fansahlahu, ketika ada yang minta nasihat dan kita bisa kita nasihati dan kita ingatkan bahwa ini salah satu kultur para ulama dari masa lalu sampai sekarang, yaitu melakukan rihlah fi talabil ilm, melakukan safar atau perjalanan jauh untuk melakukan untuk duduk di majelis atau untuk belajar. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita, itu dilakukan Imam Syafi'i dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya Al-Laythi ke Imam Malik dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan Masruq dan lain sebagainya. Jadi berbahagialah karena yang dilakukan oleh penanya adalah kulturnya orang-orang soleh, kulturnya para wali dari zaman dulu, dan kulturnya orang-orang yang berilmu.
Lalu yang kedua, sebagaimana kita semangat melakukan perjalanan ke Jakarta untuk belajar, jangan lupakan majelis ilmu yang ada di daerah kita. Jangan lupakan majelis ilmu yang ada di lingkungan kita. Gitu. Karena kita juga butuh lingkungan yang kondusif untuk keistiqomahan kita. Dan biasanya lingkungan sangat berkaitan dengan lokasi di mana kita tinggal. Jadi dua-duanya coba digabungkan. Kita juga fokus di lingkungan kita dan kita melakukan safar dan duduk di majelis ilmu guru-guru kita. Jadi itu yang perlu, dan tidak harus ke majelis ini penanya, atau kita bisa duduk di majelis-majelis guru-guru kita yang lain yang lebih berilmu dan lebih baik tentu saja. Itu yang perlu kita camkan. Jadi, dan jaga keikhlasan, karena ini prestasi dan syaitan akan bermain dan membuat kita tuh kayak merasa hebat, luar biasa. Ya ini luar biasa, makanya menjaga keikhlasannya harus lebih ekstra. Dan sekali lagi jangan lupa bahwa selama kita dalam perjalanan menuntut ilmu, maka kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah dan bergembiralah, karena itu hal yang sangat mewah, dan nggak banyak orang yang bisa melakukan hal itu pada saat ini, dan itu yang harus kita syukuri. Dan semoga Allah memberikan taufik, dan ini menunjukkan intas tukila isduka. Jika kita jujur ingin belajar, insya Allah sampai. Jadi kalau kita jujur, insya Allah sampai. Mungkin itu. Dan kalau penanya berkenan, coba hubungi panitia, mungkin kita bisa bertemu pada kajian dan kita buktikan siapa yang benar jawaban kita ya. Ini dari mana nih? Dari Solo kah, dari Jogja, dari Kediri, dari Surabaya, gitu loh. Dan bisa jadi dari Sumatera mungkin. Terima kasih, jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kita selalu dapat jalan keluar dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah kita tidak duga. Dan semoga kajian kita hari ini atau keterangan ulama kepada saya dan hadirin sekalian termasuk rizki Allah yang kita nggak duga sebelumnya. Ternyata seperti itu ya, dan itu sangat besar dampaknya pada kehidupan kita. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih.